Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan memberikan soal-soal latihan yang berkaitan dengan gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik dan interaksi dua kawat sejajar. Soal yang pertama, proton yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb bergerak mendatar dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon ke arah timur dalam medan magnet 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla yang berarah ke utara. Berapakah gaya Lorentz yang bekerja pada proton dan kemana arahnya? Kita jawab. Kita gambar dulu arah mata angin, kita tentukan dulu arah gaya Lorentz yang dialami oleh proton tersebut. Nah, perhatikan medan magnetnya itu ke arah utara ya. Nah, ke arah utara, sini utara, ini B itu barat ya, T itu timur, U utara, S selatan. Nah, sedangkan protonnya bergerak dengan arah kecepatan ke arah timur ya. Nah, ini ke arah timur kecepatannya. Nah, terus kemudian kita dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa menentukan arah gaya Lorentz yang bekerja pada proton tersebut. Perhatikan baik-baik, di sini adalah tangan kanan. Nah, ibu jari nanti untuk menunjukkan arah kecepatan dari partikelnya, sedangkan 4 jari untuk menunjukkan arah medan magnet yang mengenainya. Nah, terus kemudian arah gaya Lorentz ditunjukkan oleh arah telapak tangan kalau muatannya positif yang bergerak, kalau negatif ditunjukkan oleh punggung tangan kanan. Jadi ada forehand, ada backhand. Forehand itu berarti arah telapak tangan, backhand berarti arah punggung tangan. Nah, sekarang kita terapkan aturan ini. Ibu jari Anda arahkan ke arah vektor kecepatan, berarti arahnya ke kanan ya. Sedangkan 4 jari Anda arahkan ke atas, berarti ke utara ya, ke utara. Maka arah telapak tangan Anda, forehand Anda itu menuju Anda sendiri. Berarti itu artinya bahwa arah gaya Lorentz keluar bidang gambar menuju pembaca. Nah gitu ya, jadi simbolnya adalah dot. Tetapi karena ini terhubung dengan arah mata angin, utara, selatan, barat, timur, dot itu untuk menyatakan arah ke atas. Jadi Anda bayangkan bidang gambar ini adalah tanah. Nah, terus kemudian di sini ada anak panah yang menuju Anda. Anak panah itu berasal dari mana? Dari tanah menuju Anda, berarti arahnya kan ke atas itu ya. Karena meninggalkan tanah. Ya kan? Meninggalkan bidang gambar menuju Anda itu berarti meninggalkan tanah, berarti arahnya ke atas. Sekali lagi, kalau dot dalam gambar arah mata angin menunjukkan arah ke atas, kalau menunjuk arah ke bawah simbolnya adalah cross. Gitu ya. Oke. Nah, kita sudah tahu arahnya ke atas, arah gaya Lorentz yang bekerja pada proton. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa arah medan magnet dengan arah kecepatan itu kan tegak lurus di sini ya. Karena medan magnetnya ke arah utara, kecepatannya ke arah timur. Utara dengan timur kan ya tegak lurus. Jadi arah medan magnetnya tegak lurus dengan arah kecepatan partikel. Sehingga sudutnya 90 derajat. Kalau mencari gaya Lorentz yang bekerja pada partikel bermuatan yang bergerak di dalam medan magnet, rumusnya adalah B QV sinus theta. Nah, kita masukkan bilangannya, B-nya itu adalah diketahui 2 kali 10 pangkat min 5, muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19, V-nya adalah 3 kali 10 pangkat 5, sedangkan theta-nya 90 saya masukkan di sini ya. Nah, sekarang kita hitung. Nah, ini perhatikan, 2 dikalikan 1,6 kali 3 itu kan 9,6. Jadi pangkatnya ini kalau dihitung 10 pangkat min 19. Jadi gaya Lorentz yang bekerja pada proton adalah 9,6 kali 10 pangkat min 19 Newton. Arahnya kemana? Jelas arahnya ke atas. Nomor 2, kawat lurus dengan panjang tak hingga terletak mendatar di atas tanah, dialiri arus 10 ampere ke arah timur pada ketinggian yang sama dengan kawat tadi terhadap tanah. Di sebelah selatan kawat, elektron yang bermuatan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb bergerak sejajar kawat juga ke arah timur dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Jarak elektron terhadap kawat itu 1 cm, hitunglah gaya Lorentz yang bekerja pada elektron pada cara ini dan tentukan juga arah gaya Lorentz-nya. Nah, diketahui permeabilitas magnet ruang hampa 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kita jawab. Nah, kita gambar dulu arah mata angin ya, utara, selatan, barat, timur. Nah, terus
kemudian perhatikan baik-baik di sini, arusnya dalam kawat itu ke arah timur ya, ke arah timur. Terus kemudian ada suatu titik di sini pada jarak A dari kawat, yaitu jaraknya tadi adalah sebesar 1 cm ini ya. Ini ada elektron bergerak juga ke arah timur sejajar dengan kawat ini. Elektron itu muatannya negatif ya. Oke, nah dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa menentukan arah induksi magnet di sebelah selatan kawat. Nah, dengan cara seperti ini tangan kanan ya. Ibu jari menunjukkan arus, sedangkan 4 jari menunjuk arah ke selatan. Karena kita mau mengecek arah induksi magnet di sebelah selatan kawat ini. Kawat berarus ini ya. Jadi kalau kita terapkan aturan ini, ibu jari Anda menunjuk ke arah arus, 4 jari Anda menunjuk arah selatan, maka nanti arah induksi magnetnya itu adalah cross. Ya, arahnya masuk bidang gambar sesuai dengan arah telapak tangan Anda. Nah, kalau menggambar mata angin, cross itu sebenarnya adalah arah kemana? Arah ke bawah. Kalau dot kan ke atas ya, cross itu ke bawah gitu ya. Kenapa cross itu kok ke bawah? Ya, cross itu artinya kan masuk bidang menjauhi Anda. Masuk bidang tegak lurus menjauhi Anda. Masuk bidang itu berarti kan menusuk bidang gambar atau menusuk tanah. Menusuk tanah berarti kan ke bawah. Makanya cross itu untuk menyatakan arah ke bawah ya. Untuk menentukan arah galorennya, kita tetap bisa menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari untuk menunjukkan arah kecepatan partikel, 4 jari untuk menunjukkan arah medan magnet. Nah, arah telapak tangan menunjukkan arah galoren kalau muatan positif yang bergerak, kalau negatif ditunjukkan arah punggung tangan. Jadi ada arah forehand, ada arah backhand. Jadi kalau kita terapkan aturan itu, galorennya arahnya adalah ke selatan. Nah, coba kalau Anda perhatikan, ibu jari Anda menunjuk ke arah V ya. Menunjuk ke arah V, 4 jari Anda menusuk bidang karena cross. Nah, backhand Anda, punggung tangan Anda, tangan kanan ya, pasti arahnya ke bawah, yang berarti ke selatan ya. Ini pada gambar arahnya ke bawah. Tapi kalau gambar mata angin itu ke bawah itu berarti arahnya ke selatan. Jadi galoren pada elektron ini sesuai dengan arah backhand, yaitu arahnya ke selatan. Oke, sudah terjawab berarti ya arah galoren yang bekerja pada elektron. Nah, perhatikan baik-baik bahwa arah medan magnet itu tegak lurus dengan arah kecepatan elektronnya. Jadi kalau tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Nah, kalau induksi magnet pada jarak A yang disebabkan kawat lurus panjang tak hingga, itu kan mu 0I per 2πA. Jadi bisa kita hitung mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 10. Nah, 2πA-nya 1 cm itu 10 pangkat min 2. Jadi ini kalau dihitung ketemu 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla ya. Nah, gaya Lorentz yang bekerja pada elektron itu dirumuskan BGV sin theta. Nah, kita masukkan B-nya tadi pada jarak 1 cm adalah 2 kali 10 pangkat min 4, Hi-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. V-nya 2 kali 10 pangkat 5, sin theta, theta-nya adalah 90. Tapi sin 90 kan 1 ya. Nah, ini kalau dihitung ketemu 6,4 kali 10 pangkat min 18 Newton. Tentu saja arahnya ke selatan. Kalau ke selatan berarti menjauhi kawat yang panjangnya tak hingga itu. Nomor 3, ion Ca2+ dengan muatan elementer sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb bergerak dalam ruang dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon dan arahnya seperti ditunjukkan gambar. Dalam ruang itu terdapat medan magnet B 0,3 Tesla, itulah gaya Lorentz yang bekerja pada ion itu. Nah, perhatikan ini bisa kita jawab seperti ini ya. Coba perhatikan yang diketahui dalam soal muatannya kan muatan Ca2+. Ca2+ itu muatannya 2 kali E ya. Ini kan 2+. Artinya muatan ion Ca2+ itu adalah 2 kali E. Positif ya, 2 kali E, 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Jadi 2 kali muatan elementer. Hasilnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kecepatannya sudah diketahui dalam soal yaitu 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Sedangkan medan magnet dalam soal ini diketahui 0,3 Tesla.
Nah, perhatikan, ini saya alihkan ke sini aja ya, vektor V-nya, terus kemudian B-nya, terus di sini sudutnya theta ya, antara V dengan B. Nah, ini ke sini, itu kan 90 cm ya. Oke, nah sedangkan yang sini berapa ini? Pada arah B, ini panjangnya berapa? Ini 90, 90. Berarti panjang diagonal ini pada arah B itu adalah 90 akar 2. Nah, ini saya tulis 90 akar 2. Nah, ini segitiga siku-siku ya ini ya, segitiga siku-siku. Sisi di depan sudut 90 ya, sedangkan samping sudut 90 akar 2 cm. Jadi sisi yang miring ini bisa kita ketahui dengan Pitagoras, yaitu 90 akar 3 cm. Ya, sekali lagi sisi miring pakai Pitagoras. Saya kira Anda tahu ya Pitagoras itu apa ya. Gaya Lorentz pada ion Ca2+ kita bisa rumuskan seperti ini ya. F sama dengan BGV sin theta. Theta itu sudut antara medan magnet dengan kecepatan dari partikel tersebut. Nah, kalau kita masukkan B-nya adalah 0,3, sedangkan muatannya 3,2 kali 10 pangkat min 19, V-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5, sedangkan sin theta, lihatlah segitiga siku-siku ini. Sin theta itu adalah depan dibagi dengan miring. Jadi 90 cm dibagi dengan 90 akar 3 cm. Nah, akhirnya kita dapatkan 6,4 akar 3 kali 10 pangkat min 15 Newton. Itulah gaya Lorentz yang bekerja pada ion Ca2+. Nomor 4, ion K+ dengan E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb bergerak dalam ruang menurut vektor kecepatan V sama dengan I plus 2J meter per sekon. Dalam ruang itu terdapat medan magnet B sama dengan I plus 3K Tesla. Hitunglah besar gaya Lorentz yang bekerja pada ion itu. Kita jawab, ion K+ itu bermuatan sebesar plus E ya, karena ini plus 1 sebenarnya jadi plus E. Plus E itu berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Sedangkan kecepatannya diketahui dalam bentuk vektor satuan ini ya, V sama dengan I plus 2J, itu vektor satuan ke arah X, J itu ke arah Y ya. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk vektor baris, yaitu 1, 2, 0, 1,2,0. Jadi 1 itu koefisiennya I ya, sedangkan 2 koefisiennya J, sedangkan K-nya tidak ada jadi 0. Nah, terus kemudian yang B-nya itu adalah I plus 3K, berarti bisa ditulis 1,0,3. Kita cari dulu berapa perkalian vektor antara vektor kecepatan ion K+ dengan vektor kecepatan medan magnet. Yaitu dengan cara mencari determinan matrik Urdu 3 ya. Lihatlah V-nya saya tulis dulu ini 120 ya. Terus kemudian B-nya 103. Seperti itu. Nah, ini IJK itu vektor satuannya. Saya akan menghitung determinan matrik ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Ya, ini saya beri tanda plus, J-nya adalah min, K-nya itu plus ya. Kalau Anda belum mengerti, belum paham mengenai menghitung determinan matrik Urdu 3 dengan menggunakan ekspansi kofaktor, silakan lihat video saya yang membahas mengenai menghitung determinan metrik Urdu 3 dan Urdu 4. Nah, saya sudah upload videonya sejak lama itu ya. Oke, sekarang mari kita lihat di sini kalau kita menggunakan ekspansi kofaktor, maka V cross B itu adalah I-nya positif, kolom ini ditutup ya, nanti terlihat matrik 2003, ini determinannya adalah 2 kali 3 dikurangi 0 kali 0. Jadi 6 kurangi 0. Sedangkan J ini bernilai negatif. Nah, kolom J ini ditutup, kalau J mau dikalikan, kolom J ditutup, maka terlihat matrik 1013. Jadi ini determinannya 1 kali 3 dikurangi 1 kali 0, berarti nanti 3 hasilnya ini ya. Kemudian K itu positif dikalikan dengan kolom K-nya ditutup, ya ini ditutup, kolom K-nya pura-puranya tidak ada nih ya. Terlihat matrik 1, 2, 1, 0. Nah, 1 kali 0, 0, 1 kali 2 itu 2. Jadi 0 kurangi 2. Nah, nanti hasilnya adalah 6I min 3J min 2K. Nah, ini hasil dari V cross B. Nah, kalau besarnya V cross B itu akar ya. Akar 6 kuadrat plus 3 kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, ini kan 36 ditambah 9 itu 45 tambah 4, 49. Akar 49 berarti 7 ya.
Nah, kalau sudah ketemu 7, V cross B-nya gampang mencari F-nya. Gaya Lorentz-nya secara vektor, F itu kan sama dengan G V cross B. Nah, gaya Lorentz yang bekerja pada partikel bermuatan bergerak dalam medan ya. Nah, kalau begitu, jika ditanya besarnya gaya Lorentz, itu sama aja dengan besarnya muatan berapa dikalikan besarnya V cross B. Nah, V cross B-nya kan sudah tahu di sini 7 ya. G-nya tadi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi ini kalau saya kalikan hasilnya 1,12 kali 10 pangkat min 18 Newton. Inilah gaya Lorentz yang bekerja pada ion K+. Nomor 5, triton dan sinar alfa masuk ke medan magnet secara tegak lurus dengan perbandingan kecepatan 2:1. Berapakah perbandingan jari-jari lintasannya? Kita jawab. Nah, triton itu adalah H31. Dia memiliki massa sesuai dengan nomor massanya yaitu 3 SMA. SMA singkatan dari satuan massa atom. Sedangkan muatannya adalah 1E. Ini dari nomor atomnya ya, 1E. Nah, kemudian helium 42 itu sama aja dengan sinar alfa. Ya, sekali lagi, sinar alfa itu sama aja dengan inti helium 42. Massanya adalah 4 SMA, sedangkan muatannya 2E. 4 SMA itu dari nomor massanya, 2E, 2 itu dari nomor atomnya. 2 ini ya. Nah, kalau 1 SMA itu dikonversikan ke kilogram, 1,66 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Sedangkan muatan elementer E itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Jadi kalau muatan triton berarti ya ini 1,6 10 pangkat min 19 kulum. Kalau muatan helium 42 berarti 3,2 kali 10 pangkat min 19 kulum. Nah, dalam soal diketahui bahwa kecepatan partikel itu tegak lurus dengan arah medan magnetnya sehingga lintasannya berbentuk lingkaran. Kalau Anda belum paham mengenai teori ini, silahkan melihat atau tonton video saya yang membahas mengenai gaya Lorentz pada partikel bermuatan. Langsung masuk ke playlist induksi magnet saja. Jadi ini termasuk bab induksi magnet. Jari-jari lintasan lingkarannya itu dirumuskan MP per BH. Nah, B-nya dalam soal ini tetap ya, tetap. Yang berubah itu cuma saya lihat di sini massa, kecepatan, sama muatan. Jadi kalau begitu saya tulis R itu berbanding lurus dengan M kali V terbalik dengan G. Kalau saya bandingkan R1 banding R2, R1 itu berarti jari-jari lintasan dari triton atau tritium, sedangkan R2 itu adalah jari-jari lintasan dari sinar alfa atau inti helium 42. Jadi kalau saya bandingkan, karena R berbanding lurus dengan M, berarti perbandingan M-nya M1 banding M2. Berbanding lurus dengan V, berarti V1 banding V2. R berbanding terbalik dengan G, berarti G2-nya di atas, G1-nya di bawah. Sekali lagi karena berbanding terbalik. Nah, sekarang lihatlah dalam soal perbandingan V1 dengan V2, kecepatan triton dengan sinar alfa atau inti helium itu adalah 2:1. Jadi V1 banding V2, 2:1. Kita tinggal masuk aja sih. M1 per M2, ini kan 3/4. V1 banding V2, 2:1. Q2 banding Q1, Q2-nya 2E. Ya, sedangkan Q1-nya itu E. Ya. Kalau M1-nya jelas ini 3 ya, 3 SMA. M2-nya itu adalah 4. Jadi E-nya saya bisa coret ini. 2 kali 2 itu 4, bagi 4 habis. Jadi hasilnya 3:1 atau saya tulis seperti ini. 3:1. Itulah perbandingan jari-jari antara triton dengan sinar alfa. Nomor 6, elektron masanya diketahui 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Muatannya adalah minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Bergerak memasuki medan magnet B 0,1 Tesla dengan vektor kecepatan tegak lurus dengan arah vektor medan magnet. Akibatnya elektron akan bergerak melingkar. Berapakah kecepatan sudut elektron? Kecepatan gerak dari elektronnya itu tegak lurus dengan medan magnetnya. Jadi lintasannya nanti berupa lingkaran. Nah, kalau dia lingkaran, anggap aja titik pusatnya di O, R itu jari-jarinya. Nah, kalau elektron berputar, berbentuk lingkaran lintasannya, maka kecepatan linier menyinggung lintasannya seperti ini. Ada hubungan kecepatan linier dengan kecepatan sudut. V itu omega kali R. Ingat ya, ini teori gerak melingkar. V sama dengan omega kali R. Nah, kalau jari-jari lintasannya itu kan MV per BH ya. Nah, saya ganti V-nya dengan omega kali R. Berarti R-nya saya bisa coret ini.
Kalau R-nya dicoret, itu berarti hasilnya omega sama dengan BG per M. Nah, ya kan? Karena R-nya dicoret. Akhirnya saya masukkan, bilangannya B-nya itu diketahui 0,1 Tesla, G-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, ini tanda min-nya tidak usah dimasukkan ya, kita ngitung nilainya saja. Sedangkan M-nya itu 9,1 kali 10 pangkat min 31. Nah, ini kalau dihitung ketemunya adalah 1,75 kali 10 pangkat 10 radian per sekon. Nomor 7, proton, muatannya diketahui 1,6 10 pangkat min 19 Coulomb, masanya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg, bergerak dalam ruang dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Dan di dalam ruang itu terdapat medan magnet 0,4 Tesla. Arah kecepatan proton membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet. Lintasan proton berbentuk helix. Berapakah jari-jari penampang helix? Kita bisa jawab seperti ini. Muatan proton sudah diketahui dalam soal seperti ini, masanya juga sudah diketahui, kecepatannya 2 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, sedangkan medan magnet yang dilewatinya adalah 0,4 Tesla. Nah, sudut antara B dengan V ini adalah 30 derajat. Nah, ini saya gambarkan B-nya misalkan ke sana, terus arah V-nya itu membentuk sudut theta terhadap B, berarti theta-nya 30 derajat. Nah, lintasannya nanti helix seperti ini. Jadi lintasan spiral atau helix mirip lintasannya kayak solenoida gitu ya. Sebenarnya lingkaran, tapi lingkarannya nyeret ke sana ya. Dengan sumbu helixnya itu adalah sumbu medan magnet, sumbu B ini ya. Oke, jari-jari helixnya itu kita bisa hitung memakai rumus ini ya. MV sin theta per BG. Nah, ini jari-jari penampang helix gitu ya. Nah, kalau kita masukkan masanya 1,67 kali 10 pangkat min 27, V-nya ini 2 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, terus kemudian sin-nya adalah 30, theta-nya 30. B-nya 0,4 diketahui dalam soal, G-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini sin 30 itu setengah ya. Nah, ini kalau dihitung dapatnya adalah 0,026 meter atau 2,6 cm. Itulah jari-jari penampang helixnya. Nomor 8, 3 buah kawat 1, 2, dan 3 panjang tak hingga diletakkan sejajar seperti tampak pada gambar. Arus yang mengalir dalam masing-masing kawat berturut-turut I1 2 ampere, I2 3 ampere, dan I3 4 ampere. Hitunglah gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat 2. Kawat 2 berarti yang terletak di tengah itu ya. Kita jawab, perhatikan kawat 1 dengan 2 ini arusnya berlawanan ya. I1 ke atas sedangkan I2 ke bawah. Kalau dua kawat arusnya berlawanan, maka kedua kawat ini akan saling tolak-menolak. Karena kita disuruh mencari gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat 2, maka kita cukup menggambar gaya Lorentz pada kawat 2. Kawat 2 ini ditolak oleh kawat 1 karena arusnya berlawanan ya, ditolak. Jadi ditolak itu berarti kawat 2 akan menjauhi kawat 1. Gaya Lorentz-nya ke arah kanan, saya beri nama F21 per L. Gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat 2 karena tolakan dari kawat 1. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian perhatikan kawat 2 dengan kawat 3 ini arusnya sama arah. Kalau sama arah, maka kawat 2 ini ditarik oleh kawat 3. Lihatlah, ditarik. Gayanya itu ke kanan. Jadi kalau begitu F21 dengan F23 itu arahnya sama. Kalau kita mencari gaya Lorentz persatuan panjang F21 per L itu adalah μ0 I2 kali I1 per 2pi A21. Nah, kita masukkan aja μ0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, ini permeabilitas magnet ruang hampa, I2-nya 3, I1-nya adalah 2. Ya kan? Lihatlah di sini, I2-nya itu 3, sedangkan I1-nya 2. Saya masukkan, sedangkan jarak kawat 1 dengan 2 itu adalah 0,1 meter. 10 cm itu 0,1 meter ya. Oke, jadi hasilnya nanti 12 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Nah, sekarang ganti menghitung gaya Lorentz persatuan panjang F23 per L ini ya. Rumusnya μ0 I2 I3. Karena ini 23 berarti arusnya I2 I3. Jaraknya kawat 2 dengan 3 ya. Kebetulan sama ini jaraknya 10 cm juga. Jadi kalau kita hitung μ0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya adalah 3 ampere, sedangkan I3-nya 4 ampere, dibagi dengan 2pi jarak 2 kawat dengan 3,
itu adalah 0,1. Jadi hasilnya 24 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Nah, karena vektornya ini sama arah, F21 dengan F23 kan sama arah, berarti resultannya tinggal menjumlahkan aja. Jadi F21 per L ditambah dengan F23 per L. Kalau saya jumlahkan, ini hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Itulah resultan gaya Lorentz persatuan panjang yang bekerja pada kawat 2 karena berinteraksi dengan kawat 1 dan 3. Physics is very easy and fun.